Oke, baik teman-teman semua. Saya akan mengawali penjelasan kita ini dengan bersama-sama memahami seperti apa sesungguhnya yang merupakan landasan dalam melaksanakan konseling Islam, khususnya di rumah sakit. Ya. Dan nanti ketika teman-teman mendengarkan penjelasan saya, di situ juga eh, pasti akan menemukan bahwa landasan inilah yang sesungguhnya menjadi ruh ya terhadap praktik-praktik konseling Islam dimanapun itu dilakukan ya. Nanti mungkin sambil ya mendengarkan penjelasan, kemudian pelan-pelan teman-teman memahami dan mungkin akan sampai pada kesimpulan seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, di slide ini, di situ disebutkan ya, ada 2 pointer yang teman-teman bisa baca bahwa secara global ya seluruh umat Islam ya sejak pertama kali diturunkan ya, sejak pertama kali diwahyukan, dititahkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islamiyah, itu sepakat bahwa Al-Qur'an dan hadis kedua-duanya merupakan pedoman bagi umat Islam untuk menjalankan seluruh aktivitasnya sepanjang rentang kehidupannya. Jadi seperti ini penjelasan di pointer yang pertama, bahwa sejak dulu ya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat, umat Islam itu sepakat bahwa yang namanya Al-Quran dan hadis, ya Al-Quran itu adalah firman Allah dan hadis itu adalah apa yang berasal dari Rasulullah, merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya tanpa terkecuali. Sederhananya, mulai dari bangun tidur ya sampai tidur lagi itu semua diatur ya oleh Islam. Bahkan ketika seseorang tidur pun itu ada hal-hal yang juga terkait dengan anjuran-anjuran atau ajaran Islam. Ya, seperti itu. Nah, berikutnya di sini bahkan disebutkan ya bahwa hal-hal yang bersifat privasi sekalipun ya, yang sangat-sangat private, misalnya hal-hal yang berurusan dengan individu, ya, pun itu Al-Quran juga memberi pedoman untuk diikuti oleh umat Islam dengan tanpa paksaan agar hidupnya bahagia dunia dan akhirat. Jadi tidak ada satu celah pun ya kalau boleh dikatakan dalam kehidupan kita ini yang tidak lepas dari urusan atau dari anjuran yang telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Ya. Dalam hadis ya dan juga termasuk sunnah-sunnahnya. Nah ini saya kira saya berharap teman-teman sudah bisa memahami gitu ya mana yang dikatakan hadis, mana yang dikatakan sunnah. Gitu. Nah jadi itu ya kawan-kawan, tanpa terkecuali. Ini saya kira satu pemahaman yang harus di-clearkan terlebih dahulu sebelum nanti kita berbicara lebih jauh. Ya, oke. Selanjutnya kita akan melihat ya selain penjelasan seperti ini ya, selain dalam urusan kita dalam keseharian yang itu dilandaskan ya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis Rasulullah SAW, di situ juga kemudian dipertegas lagi dengan hadis Nabi yang berbunyi taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnatar rasul. Ya, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan ya kata Nabi, aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian
yang mana apabila kalian berpegang teguh terhadap dua perkara itu, lan tadillu abada. Ya, kata Nabi, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara atau dua hal itu apa? Yaitu Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu ya yang perlu dipahami terlebih dahulu. Nah, lebih lanjut berbicara tentang pemberian bimbingan termasuk konseling Islam, di situ secara normatif itu sejalan dengan fungsi dari Al-Qur'an dan tugas kenabian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini secara normatif, ya. Nah, jadi kita memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan konseling, ya. Konseling itu kan saya kira teman-teman sudah pahami bersama, kita membantu ya sesama kita agar keluar dari persoalan yang mereka hadapi, termasuk juga yang sifatnya progresif, ya. Misalnya dari yang merasa hidupnya biasa-biasa saja, jadi bukan dalam kondisi memiliki masalah, jadi merasa biasa-biasa saja, terus mau dioptimalisasi, itu bisa melalui konseling. Nah, itu secara normatif sejalan dengan fungsi Al-Quran dan juga tugas Nabi Muhammad SAW. Misalnya di penjelasan berikutnya, di sini disebutkan keberadaan Al-Quran itu bagi manusia, di antara fungsinya adalah sebagai al-mau'izoh. Ya, al-mau'izoh itu artinya nasihat. Kemudian juga Al-Quran berfungsi sebagai asyifa, ya, obat atau penawar, menurut Komarudin 2008. Nah, dalam Quran Surah Yunus, surah ke-10 ayat 57, fungsi Al-Quran sebagai asyifa itu ditemukan di sini. Nah, dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nah, di sini Allah berfirman bahwa hai sekalian manusia, sungguh telah datang kepadamu mau'izatun, ya, pelajaran atau nasihat dari Tuhanmu, wa syifaa'un, ya, dan juga penyembuh, ya, lima fis sudur, bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, wahudan, dan petunjuk, warahmatun, dan juga rahmat lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Nah, jadi di sini saya kira jelas ya bagi teman-teman semua, dalam Quran surah Yunus ayat ke-57 Allah menegaskan kepada kita semua bahwa Quran itu ya berfungsi sebagai petunjuk, ya, petunjuk, ya, dan juga rahmat. Nah, tapi di sebelum ayat ini, ya, sebelum kata hudan warohma itu ada mau izotun, ya, mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Nah, jadi pelajaran dari Tuhan, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan juga obat terhadap penyakit yang ada di dalam dada. Nah, jadi kalau kita kemudian kaitkan dengan konseling Islam, maka ini sangat sejalan. Ya, misalnya ketika kita berbicara pada konteks klien yang bermasalah, ya, misalnya ada klien yang merasa gelisah, khawatir terhadap kehidupannya, kemudian takut dan seterusnya, maka unsur-unsur dari Al-Quran ini bisa kita jadikan sebagai media untuk mengobati si klien itu, ya, karena di sini jelas disebutkan bahwa wasyifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu berfungsi sebagai obat atau penawar bagi penyakit yang ada di dada, ya, termasuk penyakit-penyakit hati, ya, yang kita seringkali mengenalnya dalam istilah misalnya akhlak mazmumah, akhlak yang tercela, perasaan iri, perasaan dengki, perasaan apalagi kikir, ya, dan seterusnya, sombong dan seterusnya, itu sesungguhnya bisa diobati dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, sekaligus juga bisa jadi mungkin dengan menerapkan apa yang ada dalam firman-firman Allah tersebut. Nah, jadi saya kira sampai di sini sudah mulai menangkap nih ya teman-teman, bahwa di sini ya kita sudah mendapatkan gambaran bahwa
tadi ya di awal sudah dijelaskan, seluruh umat Islam itu sepakat bahwa Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW itu menjadi pedoman bagi kita sejak ia diturunkan, sejak ia disyariatkan sampai hari kiamat nanti. Lalu berikutnya ada beberapa bagian dalam Al-Quran yang itu bisa dijadikan sebagai landasan bagi kita dalam melaksanakan konseling Islam. Nah, di ayat lain juga disebutkan ya, dalam surah Al-Isra surah ke-17 ayat 82, di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami, ya kata Allah, turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, ya, syifa dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ya, jadi di sini Allah menegaskan ya, bahwa wa nunazzilu minal Qur'an, ya, kami telah menurunkan ya dari Al-Quran syifa wa rahmah, penawar atau obat dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Tapi bagi orang yang zalim, Al-Quran itu tidak akan membekas baginya. Ya. Tapi dia juga sekaligus akan mendapatkan kerugian yang nyata. Nah, jadi jelas ya bahwa kalau tidak berpegang kepada Al-Quran, maka tidak akan ada lagi sesuatu yang didapatkan selain kerugian. Karena kita sudah, saya kira teman-teman sudah banyak sekali mendengarkan ya, tentang penjelasan mengenai Al-Quran itu, ya, mengenai Al-Quran itu dan termasuk keutamaan-keutamaannya. Al-Quran ya menjadi salah satu rukun iman yang harus kita imani, ya kan? Dari 6 pilar keimanan itu salah satunya adalah mengimani kitab-kitab Allah. Ya. Dan sampai hari ini memang hanya Al-Quran lah yang terjaga otentisitasnya, terjaga keahliannya, keasliannya, mohon maaf ya. Nah, sementara kitab-kitab lain yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud, kemudian kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan kitab Injil kepada Nabi Isa, itu pada masanya memang otentik dia, asli, tapi kemudian belakangan oleh para pengikutnya dimanipulasi. Ya, jadi sehingga memang ini hanya Al-Quran lah yang menjadi dasar dan landasan kita dalam melaksanakan seluruh aktivitas kehidupan tanpa terkecuali untuk praktek konseling Islam. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan. Jadi ini yang kemudian perlu dipahami ya, bahwa untuk